apa kabar pada hari ini? Kita sebagai muslim tentu selalu berwudu setiap hari, apalagi akan melakukan sholat. Tapi berpikir tidak, apakah wudu kita sah atau belum? Untuk itu mari kita lihat tutorial berikut ini. Berwudu adalah menggunakan air untuk dibasuhkan kepada tubuh tertentu disertai niat. Sedangkan tujuan berwudu adalah membersihkan diri dari najis sehingga saat beribadah kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang digunakan untuk berwudu adalah air suci yang mensucikan, tohir mutohir, yang jumlahnya ada 7. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air embun. 6. Air salju. 7. Air sumber atau mata air. Itu ada 6. Yang pertama, niat. Niat adalah pekerjaan hati yang dilakukan di awal ibadah. Fungsi niat adalah meraih pahala, sebab niat adalah pembeda antara pekerjaan ibadah dan pekerjaan yang bernuansa kebiasaan. Niat berwudu ini dibaca ketika bersamaan ketika membasuh wajah dengan lafaz nawaitul wudu'a liraf'il adasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh wajah. Standar membasuh wajah adalah mengalirkan air pada kulit. Adapun batas wajah atas bawah, atas adalah sampai tumbuhnya rambut di kepala, bawah adalah sampai dagu ya. Sedangkan batas wajah samping adalah antara 2 jentil telinga ini ya. Sedangkan lubang mata, lubang mulut, lubang hidung tidak wajib karena bagian dalam. Fardu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai dengan siku-siku, karena tangan merupakan anggota yang berpeluang kena kuman penyakit, sebab kedua tangan selalu berinteraksi langsung dengan benda-benda alam sekitar. Fardu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, walaupun 1 helai rambut saja, karena ada di dalam batas kepala. Kemudian apabila rambutnya panjang, tidak sah kalau mengusap ujungnya saja, karena ada di luar batas kepala. Rukun yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Mengalirkan air pada kaki akan menimbulkan rasa nyaman, rasa tenang ke seluruh tubuh. Hal ini disebabkan telapak kaki terdapat saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan tubuh. Makanya tidak heran orang akan merasa nyaman ketika dipijat kakinya. Yang keenam yaitu tertib atau berurutan, yaitu berurutan dari mulai niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Sunnah-sunnah dalam berwudu banyak ya, 10 diantaranya yang terdapat dalam kitab Adul Qorib. Yang pertama yaitu mengucapkan basmalah ketika memulai berwudu. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, mengusap keseluruhan kepala. Yang keenam, mengusap ke seluruh bagian luar dan dalam daun telinga. Yang ketujuh, menyela-nyelai jenggot yang lebat dan panjang. Kedelapan, menyela-nyelai tangan dan kaki. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang kesepuluh, mengulang-ulang 3 kali baik usapan maupun basuhan atau yang disebut taslis. Nah itu ya, banyak. Dan diantaranya juga setelah berwudu adalah disunahkan berdoa. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, baik sengaja maupun tidak sengaja, kecuali sperma. Yang kedua, hilangnya akal, seperti tidur, mabuk, gila, pingsan, epilepsi. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan atau anus dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik itu kemaluan sendiri maupun milik orang lain. Hikmah berwudu yaitu sepanjang hari kita bersentuhan dengan bakteri dan kuman. Sedangkan berwudu dilakukan membasuh di bagian luar. Sehingga dengan berwudu minimal 5 kali sehari, insya Allah kita bisa melindungi diri kita dari kuman dan bakteri. Demikian video tentang berwudu ini, semoga bermanfaat.